Jangan mulai diet kalau kamu nggak tahu 3 hal ini. Halo, saya Jono, dan ini adalah After Office Hour. Ya, sekali-sekali di After Office Hour kita bahas tentang kesehatan. Diet itu kan membatasi apa yang kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Gimana kita tahu apa yang kita butuhkan? Kita bisa sebenarnya mengaktifasi kemampuan itu di pikiran kita. Cara kerja otak kita sebenarnya mirip dengan AI. Bedanya AI itu artificial, otak kita intelligence yang natural. Yang bahkan lebih canggih dari seluruh AI yang ada. Otak kita bisa kita aktifasi dengan 3 tahapan ini. Tahapan pertama, kita mengingat setiap yang kita makan. Dengan begitu, kita akan memfeeding otak kita dengan informasi apa yang kita makan, volumenya, frekuensinya, jenisnya, itu akan masuk ke otak kita. Karena kadang-kala kita setiap kali makan, itu sudah menjadi kegiatan rutinitas yang membypass otak kita, kegiatan makan. Udah kayak habit biasa aja yang nggak masuk ke otak kita. Setiap kali kamu makan, kamu ingat setiap suapannya, apa yang kamu makan, kamu rasakan, sehingga setiap titik informasi dari makanan yang kamu makan masuk ke otak kamu. Nasi, telur, ikan, ayam yang masuk ke mulut kamu rasakan. Dari situ, otak kamu akan mendapatkan informasi. Itu tahap pertama. Tahap kedua, setelah informasi itu ada, berusaha untuk tahu kapan kamu berhenti. Untuk tahu kapan berhenti, tentunya kita sesuai dengan common sense, berhenti sebelum kenyang. Kapan tuh berhentinya? Kita bisa aktivasi, ya mungkin kita perlu membaca, memfeed informasi juga ke pikiran kita. Oh, kita makannya harus karbohidrat dengan komposisi tertentu, protein dengan komposisi tertentu, dan juga vitamin atau serat dengan komposisi tertentu. Silakan mengambil referensi di tempat lain atau berkonsultasi dengan dokter gizi apa yang teman-teman butuhkan sesuai dengan aktivitas keseharian kita. Dari situ kita menentukan kapan kita harus berhenti untuk makan. Itu tahap kedua. Nah, setelah kita mengetahui kapan kita berhenti, tahap ketiga adalah kita disiplin setiap harinya berhenti ketika kita sudah mencapai titik itu. Ibarat botol, apabila kita sudah mencapai titik di mana limit konsumsi harian kita sudah terpenuhi, kita harus berhenti untuk mengkonsumsi makanan. Melalui 3 tahapan tadi, kita bisa membentuk habit di pikiran kita setiap hari, sehingga kita bisa mengatur konsumsi makanan agar tidak berlebihan. Namanya yang berlebihan kan memang nggak baik ya. Even untuk hal yang baik sekalipun. Makanan kan tentu hal yang baik ya, makanya kita konsumsi. Tapi kalau berlebihan, itu akan menjadi sampah di tubuh kita dan tubuh kita akan obesitas atau menjadi kegemukan. Yang nantinya juga akan kontraproduktif juga. Aktivitas kita terganggu dan ya mungkin semua aktivitas pekerjaan ataupun di rumah, di keluarga juga terganggu. Ya, bisa jadi sakit nantinya. Itu. Begitu pula juga dengan diet. Juga apabila kita ulang setiap hari, kita akan membuat habit. Dan sesekali juga kita bisa aja melakukan puasa untuk diet. Berhenti diet sehari yang namanya cheating day. Ya, umum lah, makanya nggak setiap hari. Kadang-kadang di banyak orang yang makan banyak di sosial media, dia makan makanan yang banyak banget, tapi kok badannya segitu-segitu aja, karena yang ditampilkan ketika dia makan aja. Ketika dia makan mungkin 1 atau 2 hari dalam seminggu, dan di hari berikutnya dia diet lagi. Itu tipsnya sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang di sosial media makan banyak tapi badannya tetap bagus. Oke. Contohnya, yang tadi saya bilang, kita harus menyeimbangkan kapan. Agar tidak berlebihan, kita harus menyeimbangkan kapan berhenti dan kapan kita mulai. Itu penting. Habit atau sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan
even itu baik, bisa jadi akan menjadi buruk. Jadi kita perlu sesekali berhenti sejenak agar tubuh kita bisa unlearn, berhenti, agar tidak ada ketergantungan terhadap suatu aktivitas atau suatu bahan yang kita konsumsi. Misalnya biasanya ya, kita kan mengkonsumsi kopi. Saya juga pecinta kopi ya. Ini di dalam tumbler ini isinya kopi. Untuk pecinta kopi yang sudah bukan edik mungkin istilahnya, yang sudah suka banget sama kopi, itu bisa setiap hari kopi. Bahkan kalau misalkan satu hari nggak ngopi, itu rasanya ada yang kurang. Efeknya mungkin salah satunya ketika dia nggak ngopi, dia akan merasa ngantuk. Karena tubuh terbiasa disuplai oleh kafein. Biar nggak terjadi ketergantungan, sesekali nih, ambil 3 hari aja. 3 hari dalam sebulan nggak ngopi. Itu akan melatih tubuh kita agar tidak ada ketergantungan terhadap kopi. Itu penting, biar tubuh kita melakukan unlearn kembali terhadap kopi ini. Menetralkan, memberikan istirahat kepada tubuh kita dari konsumsi kafein. Ya mungkin awal-awal pengalaman saya waktu melakukan istirahat minum kopi, itu saya hari pertama saya ngerasa ngantuk, karena nggak konsumsi kopi. Hari kedua agak lebih baik ya, tubuh kita melakukan adaptasi. Hari ketiga sudah normal. Saya nggak minum kopi pun sudah nggak berasa ngantuknya. Bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dengan begitu kita sedikit merusak habit yang baik. Ya, bisa jadi baik, bisa jadi biasa aja. Boleh gitu ya, minum kopi namanya juga. Karena bisa dibilang baik juga untuk membantu kalau misalnya kita bekerja keras biar nggak ngantuk ya. Merusak sedikit habit kita agar tubuh kita tidak kecanduan. Gitu tuh. Jadinya nanti di hari keempat apabila ingin melanjutkan kembali karena suka kopi ya silahkan. Tubuh kita akan beradaptasi kembali untuk konsumsi kopinya. Dengan begitu tubuh kita tidak terjadi kecanduan. Itu mungkin yang ingin saya sharing di After Office Hour kali ini. Sampai ketemu lagi.